Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar sebuah kisah yang pendek, tetapi kalau kita renungkan baik-baik, kisah ini justru sangat tajam. Dikatakan bahwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi para murid memarahi orang-orang itu. Menarik sekali, orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Tujuannya baik, supaya anak-anak diberkati. Tetapi justru murid-murid Yesus yang menghalangi. Dan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Kalimat ini bukan hanya untuk para murid zaman dahulu. Ini juga teguran untuk kita. Karena kadang-kadang tanpa sadar, kita juga menjadi penghalang orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, anak-anak datang kepada Yesus. Dalam budaya zaman Yesus, anak-anak bukan kelompok yang memiliki status sosial tinggi. Mereka ada di dasar terbawah. Mereka belum punya kekuasaan, belum punya uang, belum punya jabatan, belum punya pengaruh. Tetapi justru kepada mereka Yesus memberikan perhatian. Ini penting, karena kerajaan Allah tidak dibangun berdasarkan siapa yang paling penting menurut ukuran dunia. Allah melihat mereka yang sering dianggap kecil. Anak-anak itu datang bukan karena mereka bisa memberikan sesuatu kepada Yesus. Mereka datang hanya untuk menerima berkat. Dan disinilah kita belajar sesuatu. Datang kepada Tuhan tidak harus membawa prestasi. Kita tidak datang kepada Tuhan karena kita hebat. Kita datang karena kita membutuhkan Dia. Kadang kita terlalu sibuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sudah baik. Padahal Tuhan tidak membutuhkan laporan prestasi kita. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia, kadang kuat, kadang lemah, kadang setia, kadang juga kalau iman sedang lemah, doa 5 menit terasa seperti 5 jam. Yang kedua, mengapa para murid menghalangi? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan pentingnya, mengapa murid-murid memarahi orang yang membawa anak-anak kepada Yesus? Injil tidak menjelaskan secara langsung alasan mereka. Mungkin mereka merasa Yesus terlalu sibuk. Mungkin mereka menganggap anak-anak tidak penting. Mungkin mereka berpikir ada urusan yang lebih serius. Dan disinilah kita harus bercermin. Berapa kali kita mempunyai mentalitas seperti murid-murid itu? Jangan ganggu pastor, jangan ribut di gereja. Anak-anak itu mengganggu misa. Anak muda itu belum mengerti. Orang baru itu belum tahu apa-apa. Dia bukan orang penting. Kadang kita membangun gereja yang begitu rapi, sehingga orang-orang kecil tidak lagi merasa punya tempat. Gereja punya gedung, punya aturan, punya organisasi, punya jadwal, punya struktur. Tapi pertanyaannya, apakah orang merasa diterima? Jangan sampai gereja menjadi tempat di mana semua orang diterima
Asalkan jangan terlalu berisik, jangan terlalu banyak bertanya, jangan berbeda pendapat, dan jangan duduk di tempat kita. Kita ingin semua orang datang kepada Tuhan, tetapi begitu mereka datang dengan segala kekurangan mereka, kita mulai mengeluh. Inilah ironi kehidupan beriman. Kita berdoa, Tuhan tambahkan umat-Mu. Tapi ketika umat bertambah, kita malah berkata, waduh, parkirannya penuh. Kita berdoa, Tuhan berkatilah anak-anak muda. Ketika anak-anak muda datang dengan gaya mereka, kita malah berkata, anak-anak zaman sekarang memang aneh. Kita berdoa, Tuhan berikan keluarga-keluarga yang aktif. Tetapi ketika mereka mulai aktif dan punya pendapat sendiri, kita malah berkata, wah, terlalu banyak pendapat. Saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita berdoa meminta pertumbuhan gereja, tetapi perilaku kita justru membuat orang malas datang. Yang ketiga, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus berkata, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Perhatikan, Yesus tidak berkata, biarkan saja mereka. Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Artinya, gereja harus menjadi jalan menuju Kristus. Orang yang datang kepada kita seharusnya semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh. Ini berlaku untuk orang tua. Banyak orang tua ingin anaknya menjadi pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar teknologi, pintar olahraga, pintar mencari uang. Semua ini baik, tapi jangan lupa satu hal, ajarkan anak-anak mengenal Tuhan. Kadang orang tua sangat disiplin soal sekolah. Jam 7 harus sudah di sekolah. Tetapi untuk misa, kalau bangun terlambat ya tidak apa-apa. Untuk les, jangan terlambat. Tapi untuk misa, kita selalu ada alasan, kan Tuhan mengerti. Memang Tuhan mengerti. Tapi anak juga sedang belajar dari contoh orang tuanya. Anak tidak hanya belajar dari apa yang kita katakan, mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Kalau orang tua mengatakan, anakku, Tuhan itu penting, tetapi anak melihat ayah dan ibunya selalu menemukan alasan untuk tidak berdoa, tidak misa, tidak mengampuni, dan selalu bertengkar, maka anak akan lebih percaya pada perilaku daripada nasihat. Yang keempat, kita juga bisa menjadi penghalang. Saudara-saudari yang terkasih, penghalang itu tidak selalu berupa kata-kata yang kasar. Kadang penghalang adalah sikap kita. Ada orang yang sebenarnya ingin kembali ke gereja tapi takut karena pernah merasa dihakimi. Ada orang yang ingin mengaku dosa tetapi merasa dirinya terlalu kotor. Ada anak muda yang ingin aktif tetapi pernah ditertawakan. Ada orang miskin yang datang ke gereja tetapi merasa tidak dihargai. Ada keluarga yang sedang bermasalah tetapi takut mendekat karena akan menjadi bahan pembicaraan. Dan mungkin mereka tidak berkata apa-apa, mereka hanya perlahan-lahan pergi. Yang lebih menyedihkan, kita mungkin tidak sadar bahwa kita ikut menjadi alasan mereka menjauh. Kadang satu kalimat bisa membuat orang luka bertahun-tahun. Contoh, kamu begitu saja tidak bisa. Kamu memang tidak pernah berubah. Orang seperti kamu mana mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Hati-hati, jangan pernah berkata kepada seseorang bahwa dia tidak layak datang kepada Tuhan. Karena justru orang yang merasa tidak layak itulah yang paling membutuhkan belas kasihan Tuhan. Yang kelima, belajar menjadi seperti anak-anak. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak menjadi gambaran tentang sikap hati yang diperlukan
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak kecil tahu bahwa dirinya membutuhkan orang lain. Dia tidak malu berkata, "Bapa, tolong. Mama, saya takut." Anak kecil juga mudah percaya. Dia belum terlalu banyak menghitung untung rugi. Sementara kita orang dewasa, kita sering terlalu pintar, terlalu banyak kalkulasi. Tuhan, kalau saya berdoa, apa keuntungan saya? Tuhan, saya sudah membantu gereja, kapan berkatnya datang? Tuhan, saya sudah rajin misa, kenapa hidup saya masih susah? Kadang kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM, masukkan doa, tekan tombol, keluar berkat. Kalau berkat belum keluar, kita marah-marah kepada Tuhan. Padahal iman bukan transaksi, iman adalah kepercayaan total. Anak kecil percaya total kepada orang tuanya bukan karena sudah membaca laporan keuangan keluarga. Dia percaya karena dia tahu, bapakku ada, mamaku ada, aku pasti aman. Begitu juga iman kita. Bukan berarti hidup selalu mudah, tetapi kita percaya Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita bertanya, apakah hidup saya membantu orang lain mendekat kepada Tuhan atau justru membuat mereka menjauh? Sebagai orang tua, apakah saya membawa anak-anak kepada Tuhan? Sebagai suami atau istri, apakah pasangan saya semakin dekat kepada Tuhan karena hidup bersama saya? Sebagai umat, apakah kehadiran saya membuat orang merasa diterima? Sebagai anggota komunitas, apakah saya menjadi jembatan atau justru menjadi tembok? Jangan sampai kita rajin berbicara tentang Tuhan, tetapi orang lain justru menjauh dari Tuhan karena cara kita memperlakukan mereka. Jangan sampai mulut kita menyebut nama Yesus setiap hari, tetapi perilaku kita membuat orang berkata, kalau menjadi orang Katolik seperti itu, saya pikir-pikir dulu. Ini teguran yang sangat serius. Maka hari ini mari kita belajar dari anak-anak. Datanglah kepada Yesus dengan hati yang sederhana. Percayalah kepadanya. Dan lebih penting lagi, jangan pernah menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepadanya. Karena mungkin suatu hari nanti Tuhan tidak pertama-tama bertanya, berapa banyak orang yang kamu kalahkan dalam perdebatan, bukan juga berapa banyak orang yang kamu kritik. Tetapi mungkin Tuhan bertanya, selama hidupmu, berapa banyak orang yang menjadi lebih dekat kepadaku karena engkau? Semoga jawaban kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tingkah laku hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana, serta terbuka terhadap sabdamu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami. Sebab dialah putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.